belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Mohon perhatian pada Bapak Ibu semuanya. Untuk kegiatan pada siang hari ini kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, guru SMP Negeri Wilayah yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan dan karunia semuanya, sehingga pada siang hari ini kita bisa bertemu kembali dalam badan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salam dan salam selalu tercurah kepada Tuhan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita akan salam tidak nanti. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang berbahagia, pada kegiatan hari ini Bapak Kepala Sekolah tidak bisa menghadiri karena ada kepentingan yang sangat besar, yaitu di Dinas Kabupaten Kendal, sehingga mewakilkan saya untuk bisa membuka kegiatan ini. Nanti kegiatan ini nanti kita buka bersama-sama, dan baru nanti kami akan memberikan info sedikit untuk menyingkat waktu malah agar dalam kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, bahwa kegiatan pada siang hari ini hari Sabtu kita sudah rancang, yaitu menindaklanjuti apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah dan juga Bapak Pengawas, Bapak Muhyiddin Imam, yaitu terkait dengan BMM bagi Bapak dan Ibu guru semuanya. Diharapkan kegiatan BMM ini selalu jalan terus dan kita bisa maksimalkan, sehingga pada hari ini kita mulai lagi yang beberapa saat yang lalu sudah kita laksanakan, sudah jalan, dan karena sesuatu hal itu terhenti sementara, tapi harapannya itu terus berjalan. Dan di sela-sela itu juga kita memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya pada salah satu rekan kita, yaitu Bapak Tristriawan sebagai calon guru penggerak angkatan yang 7, dan nanti di sini untuk mendesimulasikan yaitu pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif sekolah. Dan ini nanti harapannya dari pengibasan desimulasi ini nanti kita juga akan tertular ilmunya dari Bapak Tristriawan. Mudah-mudahan nanti Pak Tristriawan dalam sebagai calon guru penggerak angkatan 7 ini nanti bisa mengikuti sampai berakhirnya program tersebut. Saya kira itu Bapak Ibu sambutan dari saya, dan untuk selanjutnya waktu sebelumnya saya serahkan kepada Bapak Tristriawan untuk melanjutkan kegiatan BMM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bapak Madya Ristianto SPD MPD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang hadir di lab IPA ini. Tidak lupa marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah melimpahkan rahmat nikmatnya sehingga kita bisa bertemu berkumpul di lab IPA ini tanpa ada suatu apapun. Yang kedua, salawat
juga salam mari kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bersama di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya yang telah meluangkan waktu untuk bisa mengikuti diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif di sekolah yang akan saya sampaikan. Ini merupakan tugas aksi nyata calon guru penggerak angkatan 7 dan di setiap angkatan ada aksi nyatanya. Yang pertama sebelumnya bahwa panjenengan semuanya merupakan unsur yang dibutuhkan dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Tidak bisa kita menciptakan budaya positif ini secara pribadi-pribadi. Maka panjenengan semuanya diharapkan nantinya bisa mempraktekkan, bisa menerapkan di sekolah kita, dan kita akan mencapai visi-misi sekolah kita ya, untuk bisa menerapkan budaya positif ini. Di sini pengantar budaya positifnya yaitu sebagai pendidik, guru diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peran penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Kita ambil perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Yang menanam padi misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain dan sebagainya. Dari urat tersebut, sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik, sehingga karakter murid tumbuh dengan baik. Sebagai contoh, murid yang tadinya malas menjadi semangat, bukan kebalikannya. Tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik yang akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah. Pada akhirnya, karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Itu yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Dari standar nasional pendidikan, lingkungan yang positif sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Sebagaimana tertuang dalam standar proses dan standar nasional pendidikan pasal 12, yaitu 1. Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 huruf B diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dan memberikan ruang yang cukup baik, prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan pengembangan fisik serta psikologis peserta didik. Di sini kami sampaikan selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi terwujudnya budaya positif sekolah kita tercinta SMP Negeri 3 Leri. Konsep utama modul budaya positif bahwa di sini yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, kondisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru, bahwa panjenengan semuanya harus bisa mengubah pembelajaran tidak seperti pembelajaran yang lama. Ya, bahwa di sini pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ciri pembelajaran diferensiasi, bahwa di sini pembelajaran diferensiasi mempunyai ciri-ciri lingkungan belajar yang mengundang peserta didik untuk belajar, kurikulum dengan tujuan pembelajaran yang jelas, penilaian berkelanjutan,
guru tanda terhadap kebutuhan belajar peserta didik. Kelima, pengelolaan kelas yang efektif. Disiplin positif. Bahwa di sini ketika kita mengatakan atau menyampaikan disiplin, apa itu disiplin? Di sini dimaknai disiplin sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Tapi kita menghubungkan arti disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi kita mengartikan disiplin itu di sini malah ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki rasa disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Bahwa di sini yang dibutuhkan untuk murid yaitu untuk bisa memberikan motivasi intrinsik yang muncul pada diri sendiri. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melawan sesuatu tanpa paksaan, ancaman maupun hukuman. Disiplin positif, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Di situ Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan, kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari diri kita sendiri. Di sini kita harus juga tahu mengenal dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari satu bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita untuk nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Ini merupakan contoh dari nilai kebajikan dari 6 institusi atau organisasi. Panjenengan semuanya bisa melihat, nanti bisa mengambil contoh-contohnya. Yang pertama dari profil pelajar Pancasila, bahwa di situ kita diharuskan untuk beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian di sini harus berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, benar, kritis dan mandiri. Ini dari profil pelajar Pancasila. Terus yang berikutnya lagi, bahwa di sini ada dari Ibu Private Years Program atau PJP ini yang di sini ada sikap murid, ada toleransi, ada rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, ada empati, ada keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Terus ada 9 pilar Indonesia di sini, ada cinta Tuhan dan sekitar ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab dan sebagainya. Ini merupakan sebuah contoh dari nilai-nilai kebajikan universal, bahwa setiap di sini dalam agama kita diberikan untuk mengetahui bahwa nilai dari yang baik itu apa saja, ada tertuang di sini semua. Di sini untuk dapat dipercaya berarti itu baik. Jadi tidak ada nilai positifnya untuk kebajikan di sini. Terus dalam standar pendidikan nasional kita, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah
dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajar perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia yang dari penerapan disiplin positif adalah untuk agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Di sini untuk mencapai kedisiplinan ini kita harus mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia, bahwa dalam kebutuhan dasar manusia ini mereka akan mencapai sebuah disiplin secara positif karena satu, mereka ingin bertahan hidup. Yang kedua, karena mereka itu butuh kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, mereka butuh penguasaan atau kekuasaan. Yang keempat, mereka butuh kemerdekaan atau kebebasan. Yang kelima, yaitu kesenangan. Maka panjenengan semuanya ketika kita sudah masuk ke kurikulum merdeka itu membuat murid-murid kita itu senang, karena mereka butuh itu, dan mereka juga butuh untuk merdeka. Merdeka di sini adalah kebebasan. Mereka butuh untuk merdeka. Kita tidak selalu mengarahkan dengan intinya dengan satu yang harus kita paksakan. Jadi mereka bisa mengambil cara-cara, langkah-langkah yang sesuai dengan keinginan mereka. Itu yang disebut dengan kebebasan di sini. Di sini kebutuhan hidup untuk bertahan hidup di sini, bahwa kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalkan ada kesehatan, ada rumah, ada makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Jadi ketika kita itu melihat di lingkungan sekolah kita itu kok mereka tidak nyaman, sebuah contoh aja ketika ada pembulian atau ada hal-hal yang dalam artian mereka tinggal tidak nyaman, maka kebutuhan hidup mereka tidak terpenuhi. Maka kebanyakan ketika mereka tidak terpenuhi kebutuhannya, dia akan meninggalkan, akan baik itu dalam pembelajaran maupun dalam hal kenyataan yang ada di situ. Itu untuk kebutuhan hidup. Maka mereka juga butuh kasih sayang, jadi jangan dimarahi setiap hari dan sebagainya untuk mereka. Kemudian di sini kebutuhan untuk kasih sayang, bahwa kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap berhubungan dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Ini Bapak Ibu semuanya, bahwa contoh di lingkungan kita banyak anak-anak yang masih membutuhkan kasih sayang dengan problema keluarga ataupun yang lainnya, maka panjenengan harus bersikap seperti halnya seorang, kalau dia butuh seorang ibu, maka panjenengan harus bersikap seperti ibu. Kalau mereka butuhnya seorang ayah, kita harus bersikap seperti ayah, karena yang dibutuhkan itu. Kalau dia butuh pacar, maka kita harus sama seperti itu ya saya. Tapi harus bisa memilih ya Bapak ya. Yang berikutnya, di sini adalah kebutuhan penguasaan. Bahwa kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengar dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Jadi
kita harus bisa melihat kebutuhan dari anak-anak didik kita, ya, bahwa mereka juga butuh ada kepuasaan, ya. Jadi ketika ada yang mungkin ya dikatakan ketua geng, ya, itu sebetulnya di situ, tapi kita bisa arahkan mereka. Mengarahkannya apa? Yaitu arahkan mereka untuk menjadi terampil di situ, ya. Ketika dia itu mengatakan saya ketua geng, ya, arahkan jadi seorang pemimpin mungkin di situ, ya. Terus di sini jangan sekali-kali panjenengan itu mengucapkan hal yang bisa merendahkan harga dirinya, ya. Ketika dia sudah direndahkan harga dirinya, maka dia akan punya ya rasa untuk minder dan sebagainya, maka tidak akan membuat mereka menumbuhkan hal positif lagi karena merasa harga dirinya direndahkan, karena tidak punya harga diri di situ, ya. Itu contoh yang bisa kita terapkan di lingkungan kita. Ya. Terus di sini adalah kebutuhan kebebasan. Ya. Ya, tadi bahwa sudah disampaikan kebebasan sama dengan merdeka. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi mengingat pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal yang baru dan menarik. Ya. Tetapi dalam kita menyikapi kebebasan di sini bukan berarti bebas dibiarkan saja, ya, tetapi kita tuntut mereka ya untuk bisa mencapai sebuah hal yang bisa dia capai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ya. Jadi dituntut di situ, ya. Maka ketika kita itu mengajarkan misalkan untuk pembelajaran matematika, ya, dituntut mereka untuk bisa menghitung hal-hal yang ada di lingkungan kita, ya. Dalam ada contoh untuk menghitung belanja atau menghitung apa dan sebagainya, ya. Itu kalau itu untuk di PPKN berarti memberikan contoh-contoh yang bisa diterima di masyarakat. Intinya masyarakat bisa menerima mereka, itu adalah kebutuhan mereka. Ini kebutuhan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan, mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengajarkan hal yang disenangi di sini. Ini Bapak Ibu semuanya, bahwa panjenengan bisa menerapkan ketika dalam pembelajaran, ya mungkin tidak setiap kali kita tatap muka, tetapi mungkin ada beberapa yang kita bisa pakai ice breaking, ya. Ice breakingnya jangan yang terlalu sulit, yang mudah-mudah saja. Sebuah contoh ice breaking yang mudah itu ada ya tepuk konsentrasi, ya, tepuk pramuka mungkin, ya. Ada juga sebuah ice breaking yang mereka itu tertantang untuk berpikir, yaitu ada yang namanya perkalian, ya. Nanti bisa kita perhatikan sedikit, ya. Ada perkalian, atau mungkin di dalam bahasa, kalau saya terapkan di kelas saya itu untuk menyambung kata dari akhir huruf, itu mereka semakin lama semakin suka, ya. Maka mereka akan meminta, ya. Jadi sebuah contoh-contoh yang seperti itu bisa kita terapkan biar suasana tidak terlalu kaku, ya. Ini motivasi perilaku, ya. Bahwa di sini motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan untuk tujuan tertentu. Di sini panjenengan harus tahu bahwa untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, murid melakukan disiplin diri karena takut. Jadi ketika dihukum itu mereka hanya karena takut akan hukuman, merupakan motivasi ekstrinsik, ya. Jadi ketika mereka itu hanya takut, ya mereka ya di situ tuh ikut disiplin saja. Terus ada lagi mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan, merupakan motivasi ekstrinsik, ya. Yang berikutnya di sini menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, ya. Ini
bahwa murid melakukan disiplin itu karena sadar akan nilai kebajikan dirinya, merupakan motivasi intrinsik ya. Sebelum saya lanjutkan di sini, ya, Bapak Ibu semuanya bisa mengambil sebuah contoh saja. Ketika panjenengan itu menghukum murid, mereka akan disiplin pada waktu itu, tapi setelahnya itu tidak kembali lagi seperti ya semula. Tetapi ada lagi, apakah memberikan hadiah itu bagus untuk anak untuk berdisiplin? Ya sama. Ketika kita itu memberikan hadiah, mereka itu akan berpacu untuk mendapat hadiah itu saja. Tetapi setelahnya, ketika tidak dapat hadiah, dia tidak punya semangat lagi. Ini, tetapi yang paling bagus yaitu untuk menghargai diri sendiri. Ya. Ketika mereka itu mendapatkan ilmu, ya, dia bisa menghargai dirinya sendiri, maka itu bisa dipakai untuk kehidupannya. Jadi dia tidak terpengaruh dengan orang lain, ya. Tidak terpengaruh dengan hal-hal yang lain, hanya terpengaruh pada dirinya sendiri. Itu yang diharapkan untuk bisa kita memberikan motivasi intrinsik di sini. Nah, di sini kita akan menciptakan dunia yang berkualitas ya, Bapak Ibu semuanya, bahwa kita akan menciptakan dunia yang berkualitas di SMP 3 Koleri ini. Bagaimana itu dunia berkualitas? Ya, kita akan tahu dari dunia berkualitas itu apa toh? Tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang ada inginkan, bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Jadi yang dimaksud dengan dunia berkualitas itu kan menurut Anda seperti itu ya, berisi orang-orang yang bisa diajak kerjasama dan sebagainya, mungkin itu. Nah, di sini sama, bahwa murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Di situ dunia yang berkualitas. Di sini konsep disiplin pendekatan restitusi. Jadi panjenengan semuanya nanti akan bisa mempraktekkannya. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada siswa. Ini restitusi ya. Yang kita kenalkan dulu, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu yang disebut dengan restitusi. Terus ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi ya. Jadi mereka itu menemukan solusi untuk dirinya sendiri. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Perhatikan ya Bapak Ibu, ketika kita menggunakan hukuman, maka di sini akan muncul rasa menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Ini sebuah contoh saja. Ketika panjenengan mengatakan siapa yang melempar kertas jadi kelas jadi kotor semua, mereka kalau mendengar sebuah hukuman, nanti saya hukum, mereka akan cenderung untuk mengatakan saya tidak, bukan saya dan sebagainya, kan gitu. Itu mereka akan menyembunyikan kesalahan mereka. Dan murid itu merasa menjadi rendah diri ketika panjenengan hukum tidak sesuai dengan yang ada misalnya. Terus penghargaan. Di sini ketika kita itu memberikan sebuah penghargaan, di sini tidak efektif ya, merusak hubungan. Ini sebuah contoh yang sudah saya lakukan juga. Ketika mereka itu saya berikan sebuah hadiah, ketika dia bisa maju ke depan, ya, ternyata ada sebuah persaingan yang tidak
positif ya, tapi negatif ya. Jadi ada yang merasa kuat mengatakan ayo kalau maju awas, seperti itu ya. Di sini merusak hubungan berarti ya. Mematikan kreativitas. Jadi ada kreativitasnya itu yang harusnya lebih, mereka hanya cenderung hanya itu saja yang dipakai. Ya. Terus menghukum dengan sistem ranking. Ya. Jadi ketika kita memberikan ranking juga akan ketemu dengan seperti ini. Ketika mereka mengatakan, oh kamu ranking berapa? Saya ranking 1. Gitu. Kamu ranking berapa? Saya ranking 20. Oh. Ya kan seperti itu ya. Kita juga tidak bisa menggunakan itu. Terus merampas harga dirinya. Ya. Di sini ya, sebuah contoh yang sudah ada di iklan sekarang ini ya, nilainya berapa toh kok merah, nah ini tuh ada di iklan seperti itu toh. Nah tidak apa-apa merah, tapi dia punya kualitas yang lain lagi, yaitu menjadikan pelatih yang baik seperti itu ya. Nah, jadi yang dihubungkan bukan nilai yang dia dapatkan, tapi apa yang dia bisa lakukan. Di sini konsep disiplin dengan identitas sukses ya. Ketika kita itu mau sukses, maka kita harus punya sebuah konsekuensi ya. Di sini apa yang dimaksud dengan konsekuensi di sini yang harus diingat bahwa penguatan jangka pendek perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, memaksa murid menghormati peraturan, kehilangan waktu merenungi kesalahan, tapi itu juga masih kurang bagus. Yang paling bagus yaitu restitusi. Murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus permasalahan jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain, memegang kontrol dirinya. Murid sangat memperbaiki kesalahan. Ya, di sini semangat untuk memperbaiki kesalahan. Itu untuk restitusi. Maka yang terbaik adalah restitusi ini. Ini adalah perbedaan contoh kasus ya. Ketika ada siswa yang tidak mengerjakan PR, kita akan memberikan sebuah hukuman. Guru menghukum siswa berada di luar kelas, tidak diperbolehkan mengikuti pelajaran. Guru marah sehingga siswa menjadi takut. Kalau untuk konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR di saat jam istirahat atau menyuruh untuk dikerjakan 2 kali. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Ketika itu restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas, dirinya dan membantu siswa untuk menyelesaikan permasalahannya. Yang kedua, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ini di sini posisi kita akan masuk kemana? Ketika kita ada 5 posisi kontrol restitusi ini. Ada penghukum, ada pemantau, ada teman, ada pembuat rasa bersalah, dan ada manajer. Ya. Nanti kita akan lihat contoh-contoh yang ada. Penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Yang paling banyak sekarang ini tidak menghukum secara fisik, tapi verbalnya yang keluar. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Ini sebuah contoh di video. Panjenengan bisa melihat video yang saya itu juga contoh ya.
Kira-kira kita terapkan nggak di lingkungan kita? Semoga tidak ya. Maka di situ kita melihat penghukum. Kalau kita pakai penghukum seperti itu. Terus yang berikutnya, ini adalah pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan gaya bimbingan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kita lihat contoh videonya ya. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ya. Bisa jantungan kalau ibu. Sekarang cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Panjenengan juga bisa melihat apa dari contoh-contoh yang di sini ya. Kita lanjut lagi untuk yang berikutnya. Di sini adalah kita menjadi seorang teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dengan humor atau mempengaruhi seseorang. Kita akan lihat contoh dari videonya. Wah, sudah jam berapa ini nak? Iya Bu. Habis ibu saya udah bawakan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak-anak yang paling kejam. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak senja Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Bisa kan? Ya Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya. Kita lanjut lagi. Ya. Ini sebagai seorang pemantau. Di sini untuk memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Dilihat perbedaannya dari video-video yang tadi. Bu. Naren, apa
sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik Bu. Di sini sudah memantau bahwa panjenengan ketika ada anak yang terlambat, ya harus ada sebuah konsekuensi yang ada. Ya. Tetapi konsekuensi ini tidak akan bisa panjenengan munculkan sebelum kita membuat konsekuensi dulu dengan mereka. Ya. Maka nanti kita harus buat konsekuensi dulu dan kesepakatannya. Ya. Kita lanjut dulu untuk yang berikutnya. Ya. Kita sebagai seorang manajer, bagaimana sikap kita ketika kita menjadi seorang manajer? Maka di sini posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Kita coba lihat ketika itu video sebagai seorang manajer ya. Pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya Naren? Maaf Bu, saya lupa soal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini dengan sesuatu informasi tersebut? Iya Bu, saya meyakinnya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu membaca kelas lagi. Baik Bu, terima kasih. Ya, ini sebuah contoh yang sering terjadi di lingkungan kita ya. Jadi apa yang kita lakukan, yaitu pernah kita lakukan juga. Nah, yang paling bagus di sini adalah yang menjadi seorang manajer di sini ya. Bahwa murid itu akan memecahkan masalahnya berdasarkan dengan dirinya sendiri ya, tidak kita arahkan dan sebagainya. Ya. Jadi mereka akan menemukan solusinya untuk dirinya sendiri. Ya, kita lanjutkan dulu. Di sini ada sebuah contoh tidak mengerjakan soal PR tadi. Di sini ketika kita memberikan bertindak sebagai penghukum, patuhi aturan kelas dan silakan berdiri di luar kelas. Kalau pembuat berbicara, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Kalau teman, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Kalau pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Kalau manajer, apa kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan kamu itu? Di sini ada pertanyaan-pertanyaannya. Ketika kita menjadi penghukum dan sebagainya itu,
ya, bahasa yang kita bisa sampaikan ke mereka, ya seperti itu, kira-kiranya seperti itu. Ini yang berikutnya bahwa di sini untuk keyakinan kelas ya, bahwa dengan semuanya mungkin bisa nanti diterapkan di kelas dengan masing-masing. Keyakinan kelas tidak harus sama untuk kelas 9, kelas 7, kelas 8 tidak harus sama karena bisa didiskusikan dengan mereka. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ini ya, ada sebuah perbedaan antara keyakinan dan peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan bermotor roda 2? Ketika kita itu ada peraturan, maka kita hanya cenderungnya yaitu ketika kita tidak melakukan maka akan dapat sanksi. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan melakukan cuci tangan setiap saat? Ya. Kalau kita tidak melakukannya, berarti kita nantinya akan terpapar COVID dan seperti itu. Nah, ini ada perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Peraturan ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas itu adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Kalau di dalam keyakinan kelas itu menghormati orang lain. Jadi perbedaannya itu. Kalau selalu, ya berarti mereka harus bertanggung jawab. Dilarang berarti harus menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini berarti sama, yaitu menghormati orang lain dan berkomitmen. Itu keyakinan kelasnya. Dilarang melakukan kekerasan. Berarti di sini dalam keyakinan kelas berarti harus memberikan sebuah keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Maka di sini untuk keyakinan kelasnya bahwa narkoba itu akan tidak bagus atau berbahaya untuk kesehatan. Di sini kesehatan diyakini. Bergantian atau menunggu giliran, jadi menghormati orang lain atau bersabar. Menggunakan masker itu berarti untuk kesehatan dan keselamatan. Jangan berada di kelas atau koridor. Nah, ini untuk keselamatan dan keamanan. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Ya. Di sini untuk membentuk keyakinan kelas ya, lebih abstrak dari peraturan. Jadi lebih tidak terpusat pada seseorang gitu, untuk keyakinan. Dibuat dalam bentuk positif sesuai dengan kondisi sekolah dan kelas ya, berupa pernyataan universal, sedikit tapi mudah diingat. Semua warga sekolah dilibatkan dalam membuatnya. Ini kalau untuk di sekolah, maka semua warga sekolah dilibatkan. Jadi kita nantinya tidak ketemu dengan tata tertib sekolah, tapi nantinya ketemu dengan keyakinan sekolah. Ini sebuah contoh yang saya terapkan. Saya sudah membuat keyakinan kelas di sini. Ini contoh di kelas 9. Karena saya masuk di kelas 9, jadi kelas 9 itu dari kelas 9A sampai dengan kelas 9F itu berbeda-beda keyakinan kelasnya. Di sini berdiskusi tentang keyakinan kelas. Setelah itu mereka satu persatu disuruh maju ke depan. Saya suruh maju ke depan. Selanjutnya bisa menggunakan hal yang lain ya. Mungkin bisa menggunakan dengan post-it untuk bisa menempelkan di depan dan sebagainya. Terus menuliskan konsekuensi kelas. Ini sekalian dalam artian ketika kita sudah menuliskan keyakinan kelas, terus dengan konsekuensinya. Jadi mereka akan menyadari, meyakinkan dirinya bahwa ketika tidak sesuai dengan keyakinan kelas, mereka akan dapat sebuah konsekuensi. Ini yang saya menarik sekali. Ini di kelas 9B yang dikatakan setiap kita masuk ke 9B pasti perasaannya berbeda dengan masuk ke kelas-kelas yang lain. Ya. Di sini saya membuat keyakinan kelas di sini. Ada beberapa di situ sampai dengan 10 keyakinan kelas mereka. Yang lebih menarik lagi ini ya, bahwa di dalam keyakinan kelas mereka itu mereka harus mendapatkan nilai yang bagus. Ya. Ini yang menuliskan siapa? Ya. Yang menuliskan adalah Malik. Ya. Ya. Menuliskan harus nilai yang bagus. Berarti ketika mereka itu tidak dapat nilai bagus, maka satu kelas itu akan dapat sebuah konsekuensi. Nanti akan saya menemukan itu. Konsekuensinya apa toh? Menyanyi, menuliskan 5 kata kerja dan membuat puisi. Ini
Jadi nanti ketika mereka itu ulangan kok tidak dapat nilai bagus, ya ada konsekuensi seperti itu kan, gitu. Diambil salah satunya. Nah, itu nanti bisa bergiliran. Kalau kita itu ingin membuat mereka senang kan bergiliran nyanyinya, kan? 5-5 dan sebagainya mungkin ya. Dan saya di sini untuk konsekuensi tidak ada hubungannya, harus berhubungan dengan pembelajaran kita. Kalau menyanyi berarti harus menyanyi bahasa Inggris. Tidak boleh menyanyi lagu-lagu nasional, tapi harus ada yang berhubungan dengan pembelajaran kita. Jadi konsekuensi itu seperti itu. 5 kata kerja, otomatis tidak mungkin itu diterapkan untuk pembelajaran matematika. Gitu. Kalau matematika tidak ada kata kerja, gitu. Ya. Terus ada membuat puisi, ya. Juga tidak mungkin diterapkan dalam pembelajaran geografi, mungkin di situ. Disesuaikan dengan materi kita. Ya. Ya. Itu. Jadi bisa tidak hanya 3, ya. Konsekuensinya itu muncul di kelas-kelas yang lain itu ada 7, ada 6 dan sebagainya. Ini sebuah contoh aja peraturan kelas di kelas 5 SD Negeri 2 Taman Rejo, ya. Bahwa di sini mereka itu ya, tidak terlambat memakai seragam sesuai hari mengikuti kegiatan senam. Nah, ini sebuah contoh saja. Terus menjaga kebersihan kelas, tiket sesuai jadwal, ya. Menjaga kebersihan sekolah, membuang sampah pada tempatnya, belajar dengan antusias atau semangat, menghargai guru dan teman berbicara, menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, santun, gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi, saling membantu dan bekerja sama. Ini sebuah contoh di kelas 5 SD Negeri Taman SD Negeri 2 Taman Rejo. Nah, kita akan bisa membuatnya, itu berarti untuk peraturan kelas SMP Negeri 3 Weri, ya, kelas berapa? Mau dengan bisa menerapkan sendiri, ya. Ya. Peraturan apa keyakinan? Ya. Ini peraturan, Bapak. Ya. Kalau peraturan kan berarti di situ tidak terlambat dan sebagainya. Kalau kita buat sebuah keyakinan kan tadinya berubah. Kata-katanya tidak terlambat, tetapi apa? Harus masuk tepat waktu, kan gitu, Pak. Ya. Jadi kalau ini kan peraturan, kalau peraturan seperti itu. Ya. Tetapi ketika kita sudah masuk pada keyakinan kelas, tidak ada kata negatifnya. Jadi semuanya harus berpacu pada positif. Nah, tidak terlambat berarti sama juga masuk kelas tepat waktu. Ya, seperti itu. Ada lagi mungkin ingin ditanyakan? Ini sebuah contoh peraturan kelas di kelas 5. Ya. Jadi nanti bisa masuk pada kita bisa buat untuk keyakinan kelas. Ya. Ada sebuah perbedaan di situ. Yang tadi untuk keyakinan kelas. Ya, ini keyakinan kelas 9 SMP Negeri 3 Weri, ya. Disiplin, ya. Tadi ya, kalau tadi peraturan, sekarang itu keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas, ya. Di sini disiplin, ya. Datang tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu, menggunakan kata-kata sopan, memakai seragam sesuai, gemar membaca dan menulis, ya. Seperti itu. Yang kedua toleransi, berarti semangat belajar, fokus dan mendengarkan ketika sedang dijelaskan. Yang ketiga menghargai diri sendiri, mendapat nilai bagus, memahami materi dan giat belajar. Ya. Ini tadi saya ambilkan dari kelas 9B dan seterusnya, jadi saya gabungkan dari itu. Ya. Ini keyakinan kelas 9 ada 3 bentuk ini. Ya. Ada perbedaan dari peraturan dan keyakinan kelas. Ya. Ini yang materi kita yang terakhir, Bapak Ibu, ya, bahwa di sini ada segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. So, sebelum kita mengambil segitiga restitusi ini, kita harus bisa menstabilkan identitas bahwa kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Terus memvalidasi tindakan yang salah. Ya. Semua berlaku memiliki alasan, ya. Menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal, ya. Seperti itu Bapak Ibu, untuk bisa menerapkan segitiga restitusi sesuai dengan apa yang sudah saya lakukan untuk aksi nyata saya, yaitu contoh tindakan penerapan segitiga restitusi yang saya berikan contoh. Ya, ini ya, saya berikan dari contoh untuk kelas belajar.
Kurang keras Pak ini. Ketika kamu mendapatkan orang itu, video kamu apakah sudah ada suaranya atau belum? Belum. Ketika dilihat tidak ada suaranya, video kamu tidak bersuara, jadi apa yang harus nyanyi? Kamu melakukan itu tidak dapat melakukan sebenarnya. Terus sudah merasa ketika kamu itu mau melakukan sesuatu belum ya. Terus dari berikutnya ya sudah kamu untuk dan bicara sama satu sudah bisa menemukan masa semuanya sudah ya aku sebetulnya di yang berikutnya langkah ketika kamu tidak bisa apa yang harus kamu ketika kamu tidak mau melakukan itu, tidak mau melakukan apa-apa, dan kamu sudah tidak nyaman. Kenapa kamu tidak melakukan ini? Tapi kemudian kita harus punya kami ya itu kita harus berbangun oke dari situ jadi kamu harus tahu kamu tidak menggunakan yakin bahwa itu kita susah itu diri sendiri untuk orang lain jadi kamu bisa melakukan hal yang berbeda Bapak Ibu semuanya, bahwa di sini untuk contoh tindakan rekaman segitiga restitusi ini sudah saya praktekkan di dua murid kita di kelas 9D
ya. Itu mereka dan sudah mendapatkan hasil dalam artian mereka mengatakan seperti apa ya. Ketika mereka itu diterapkan ketika kita menggunakan segitiga restitusi, perasaan mereka itu lebih nyaman. Ini sudah saya tanyakan ke mereka ya, ke mereka berdua ini ya. Jadi mereka lebih cenderung nyaman ketika ada restitusi daripada kita langsung menghukum dan sebagainya gitu ya. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu Bapak Ibu semuanya, monggo dari Bu Dirjen ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah memberikan waktu Pak Des. Saya ingin bertanya, terutama untuk kelas saya sendiri ya, 8G Pak. Selama ini saya amati dan saya sudah melakukan memberikan motivasi dan berbagai dengan cara kadang kayak ustazah dan sebagainya. Tapi menurut saya sendiri, bagaimana cara menumbuhkan sikap anak? Saya sudah berusaha, saya dekati. Misalnya anak tidak masuk, saya tanya, saya ini, saya ini. Tapi ya saya WA, saya telepon. Saya sudah berusaha, tapi saya juga tidak patah semangat Pak. Saya selalu berusaha karena itu tanggung jawab saya sebagai wali kelas. Bagaimana cara menumbuhkan, misalnya dalam pelajaran, saya sudah memberikan waktu. Silakan bertanya tentang materi, tentang apa, tapi tidak ada. Paling misalnya ada, Bu, saya menulis di pematus, kuwi tulisannya piye, kok ora jelas. Hanya itu saja. Bagaimana cara menumbuhkan sikap anak supaya dia itu mau menyadari kekurangan. Padahal saya sudah menjelaskan, misalnya dia tidak mengerjakan PR, saya tegur. Itu Bu Tias bilang sama saya gini-gini. Pas saya menerangkan, dia mau mendengarkan. Tetapi setelah saya perhatikan sejak awal sampai sekarang, terutama untuk kelas 8G, itu masih banyak yang belum Pak menyadari akan kekurangannya. Seperti itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini yang ditanyakan sama Bu Sriwahyuni Ya, ini yang sering kita temukan di kelas-kelas kita ya. Iya. Itu pasti seperti itu. Ya. Ibu sendiri yang harus menyadari itu. Ibu sendiri harus menyadari ibu itu akan menerapkan sebagai apa. Kan di situ ada penghukum, ada sebagainya lah. Jadi harus tahu yang namanya manajer tadi, ya, buat contoh yang manajer itu. Nah, terapkan seperti itu ibu. Jadi tidak langsung menyalahkan anaknya, enggak. Tetapi seperti ya, panjenengan harus tahu bahasa itu paling pokok ibu. Ya. Jadi ketika menanyakan anak bukan berarti, oh kamu itu kok tidak berangkat kenapa dan sebagainya. Nah intinya jenengan harus jadi manajer. Seperti tadi, ya. Contoh-contoh tadi, ya kita harus memposisikan sebagai apa. Kalau panjenengan tadi bahasanya itu kok seperti itu ya berarti seperti penghukum. Kalau bahasanya seperti nah, jenengan harus menyadari diri jenengan sendiri ya. Untuk bisa menumbuhkan mereka, dikembalikan ke mereka untuk merubah kesalahan mereka. Ya, dalam arti untuk merubah kesalahan mereka harus membuat solusi untuk dirinya sendiri, bukan jenengan yang memberikan solusi. Ya. Jadi bukan jenengan yang harus kamu harus menunda, tapi dari dia sendiri. Nah kalau sudah diyakinkan dia untuk menerapkan apa yang dia sudah sampaikan itu, yang gitu, bukan jenengan yang gitu. Yang kedua, jenengan harus memberikan sebuah namanya keyakinan kelas dulu. Ya, kelas jenengan itu harus membuat sebuah keyakinan kelas dulu. Ya, kalau jenengan tidak membuat sebuah keyakinan kelas, nantinya panjenengan juga akan kesulitan untuk membalikan ke mereka. Kan seperti itu. Oh kamu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita, berarti kamu harus ini dan sebagainya kan seperti itu ya. Jadi harus buat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu jangan sampai adanya kata negatif, harus positif semua. Ya. Kata tidak boleh. Ya. Dan satu lagi konsekuensinya kan harus ada konsekuensi. Gitu. Misalkan seperti itu konsekuensi harus menggunakan konsekuensi yang mendidik mereka. Kalau untuk kelas bagaimana untuk menciptakan kelas itu jadi yang nyaman. Contoh, ketika dia melanggar
buat melanggar di sini, tidak sesuai dengan keyakinan kelas, maka dia disuruh untuk membersihkan kelas. Ya. Seperti itu, jangan sampai bukan sok tapi itu namanya konsekuensi, dan konsekuensi yang menentukan murid juga, bukan jenengan juga. Itu juga murid ditawarkan kepada mereka juga, kan gitu. Jangan jenengan yang membuat, tapi mereka yang membuat. Mau mengatakan ketika kita kita harus bisa memberikan kepada mereka dulu, ya. Intinya sampaikan ke mereka, kita buat keyakinan kelas, diskusi, ya. Dia yang menuliskan apa saja, gitu. Terus yang kedua, buat konsekuensi juga mereka yang menentukan. Kita tinggal melaksanakan saja sesuai dengan konsekuensi, gitu ya. Seperti itu. Jadi jangan harus pengen ngomong. Banyak bicara itu malah jadi hal yang bisa menakutkan, karena ketika kita salah ngomong, hasil akhirnya malah jadi negatif untuk mereka. Seperti itu. Ya. Sudah, Ibu? Ya. Terima kasih. Monggo Pak Iman. Ya, kalau saya menyoroti sebelum video ini Pak, ini saran Pak Udas kan tadi mencontohkan dari peraturan menjadi keyakinan gitu Pak ya. Itu yang diambil contohnya dari peraturan kelas SD Tamurjo menuju ke keyakinan SMP Negeri 3. Ini menurut saya kalau bisa diubah itu ya peraturan SMP Negeri, peraturan kelas 9 atau peraturan kelas 9 SMP Negeri menjadi keyakinan kelas 9 SMP Negeri. Saya kira itu kok kali. Terima kasih Pak. Karena di kelas kita kan belum ada peraturan kelas Pak. Jadi saya mengambil dari peraturan kelas yang ada, dan saya hanya ketemunya ada contoh itu, gitu. Sebuah contoh. Bisa dibarangkan. Ternyata dibarangnya kan saya harus membuat realnya Pak, gitu toh. Nah, realnya tadi saya membuat dari yang sudah didiskusikan anak terus menjadi sebuah keyakinan kelas mereka, kan gitu. Tapi untuk peraturan ada perbedaan, hanya membedakan gitu Bapak ya. Jadi hanya membedakan, sebuah contoh untuk membedakan. Oh ini AC jenis BJ dan ini AC jenis apa, kan harus ada perbedaan di situ. Jadi hanya tadi sebuah contoh untuk sampling bahwa itu perbedaan. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Monggo Pak Kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi sempat menyinggung mengenai tentang penerapan posisi kontrol. Menyambung tadi yang disampaikan Bu Sri tadi bahwa harus ada keyakinan terlebih dahulu. Nah, saya cuma ingin tanya Pak mengenai kira-kira posisi kontrol paling ideal sesuai dengan kita sebagai pemahaman itu seperti apa? Terus ada lagi Pak, satu lagi. Nah tadi sempat menyinggung mengenai filosofi pendidikan dari Gereja Tifanoro ya Pak, itu menarik sekali. Tadi bahwa kami baru sebagai seorang petani yang sedang menyemai benih-benih biji tumbuhan yang telah disediakan lahannya gitu. Nah ini adalah dalam saya cuma ingin minta gambaran dari Chris aja ketika kita sebagai pendidik yang sekarang ini untuk menyesuaikan dengan filosofi dari Gereja Tifanoro, yaitu pendidik itu sebagai proses menuntun peserta didik. Nah yang dibutuhkan sebagai pamong dalam proses menuntun itu seperti apa kira-kira? Ya terima kasih Pak Rizky ya. Ini pertanyaan yang menarik sekali ya. Buat panjenengan semuanya harus tahu dulu posisi kontrol awal ketika kita menjadi seorang guru yang baik ya. Kita harus manajer ya Pak ya. Jadi kita harus menjadi seorang manajer ya. Karena kita tahu mereka akan memecahkan solusi berdasarkan dengan dirinya sendiri, bukan kita gitu. Dan kita tidak memberikan sebuah penekanan pada mereka ya. Itu intinya kita harus tahu ketika kita menjadi seorang manajer seperti tadi gitu. Contoh-contoh tadi bahwa kita ketika menjadi seorang manajer itu mau mengembalikan pada diri mereka sendiri. Kan itu intinya ya. Jadi tidak ada pemaksaan pada mereka ya. Itu yang namanya memerdekakan mereka ya. Itu yang kedua ya. Dengan contoh filosofi yang disampaikan Ki Hajar Dewantara ini bahwa kita sebagai seorang guru itu adalah ibaratnya seorang petani ya. Kita tidak akan bisa mengubah padi menjadi
tanaman yang lain Bapak. Ya. Kalau itu padi, ya akan jadi padi, kan gitu. Apakah padi akan jadi jagung? Tidak. Ya. Jadi kita hanya bisa menumbuhkan padi itu menjadi sebuah tumbuhan padi yang baik. Nah, maka itu yang namanya menuntun. Ya. Maka bagaimana untuk kita bisa mengolah padi tadi menjadi yang baik? Karena sudah ada tanahnya. Kalau tanahnya tidak bagus, bagaimana yang harus kita lakukan? Tanahnya tidak bagus, apa yang kita lakukan? Ya bisa untuk memberikan pupuk dan sebagainya, kan gitu. Nah, pupuk itu kan berarti kita sebagai guru, kan gitu. Jadi yang dimaksud untuk menumbuhkan adalah dan sesuai dengan kodrat zaman. Nah, ini yang harus diketahui semua, panjenengan semuanya ya. Jangan mengatakan bahwa saya tidak bisa apa-apa, karena kita sudah ditutup dengan zaman sekarang. Anak sekarang sudah pakainya gadget, sekarang sudah bisa pakai HP yang canggih. Mereka sudah kenal dengan komputer sudah lebih dari kita. Kalau kita tertinggal dengan mereka dengan mengatakan aku kan tak iso opo-opo, kan gitu. Berarti kesalahan pada diri kita. Maka kita harus bagaimana? Kita harus bisa menambah ilmu lagi untuk mempelajari ya tadi sesuai dengan zamannya. Dan pembelajaran kita sudah tidak ketemu dengan pembelajaran yang dulu dengan sebuah penugasan harus dikumpulkan dengan cara mencatat dan sebagainya. Saya melihat yang sering kita amati untuk sekarang ini, ketika kita sudah menulis di papan tulis, mereka tidak mau menyalin di buku. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengambil HP dan memfotonya. Itu yang sekarang. Ya, tetapi kita juga harus menyarankan mereka menuntun. Nah, nuntutnya bagaimana? Ketika kamu itu hanya mengambil foto, apakah kamu membacanya? Tidak. Nah, kita tuntun mereka, gitu. Ya, kamu harus tulis. Ya. Untuk tulis itu apa? Kembalikan ke mereka. Atau hasilnya apa? Ketika kamu tulis, kamu akan bisa membacanya dan lebih memahaminya daripada hanya memfoto. Setelah itu hanya tersimpan di memori HP kamu. Habis itu hilang. Selesai. Itu namanya menuntun. Jadi kita menuntun. Tapi sesuai dengan kodrat zamannya, kan gitu. Zamannya mereka mau foto boleh, tapi nanti disalin ya, kan seperti itu. Ya. Ada lagi Pak Rizky? Kira-kira cukup? Ya, untuk yang lainnya saya kira untuk pertemuan hari ini cukup ya. Kita akan lanjut lagi dengan pertemuan kita yang berikutnya. Ya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.